bagaimana tidak pentingnya kita mengetahui ilmu semula jadi, sebab dengan ilmu semula jadi kita bisa fokus membangun apa yang memang menjadi hak kita. Kita menjadi fokus membangun apa yang memang menjadi keahlian kita sejak lahir. Dan kita bisa berkembang lebih cepat karena kita memilih untuk fokus kepada hal yang memang kita telah terbekatin dari sejak lahir. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya minum kopi dulu. Kopi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat semua, sebelum saya mulai, seperti biasa, ada nasihat sedikit dari saya tentang kita berbangsa dan bertanah air. Silakan dilihat videonya di sini. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Baik, sahabat semua, sekarang saya akan membahas lagi tentang, dan kali ini saya akan membahas ciri-ciri yang rata-rata orang spiritual pasti tahu. Orang kebatinan rata-rata pasti tahu. Bahkan para ahli pemberdayaan diri baik dari barat maupun timur juga pasti tahu. Tapi sejauh mana pengetahuannya tentang yang saya bicarakan ini, ya, saya tidak tahu. Video ini saya persembahkan buat kita semuanya, baik untuk kalangan yang telah mengerti, baik untuk kalangan spiritual, paranormal, atau rakyat biasa saja, orang awam. Jadi semuanya buat sahabat semua. Dan saya akan menerangkan lebih detail kriteria orang yang ada dalam tanda tersebut. Saya ngopi dulu. Sahabat, pembahasan saya kali ini adalah tentang mata Buddha. Mata Buddha hampir diketahui oleh para spiritual, pemberdayaan diri baik dari barat maupun timur. Dan dengan adanya video saya ini, masyarakat umum juga menjadi mengetahuinya. Kita langsung, mana yang disebut mata Buddha? Mata Buddha itu adalah garis di jempol kita ini. Jadi di jempol kita ini ada garis di sini. Orang kebanyakan garisnya cuma satu. Tapi yang disebut mata Buddha adalah garisnya di sini ada dua
Jadi seperti membentuk mata. Jadi garisnya 2, melingkar, pokoknya seperti mata lah begini. Nah, sahabat, ketika sahabat atau siapapun yang mempunyai mata Buddha itu berarti orang tersebut mempunyai bakat semula jadi sebagai peramal atau ahli kebatinan. Jadi ketika ada orang yang mempunyai tanda seperti itu, jika dia belajar soal kespiritualan, itu lebih cepat nangkapnya dan juga lebih cepat dia menjadi ahli. Dan uniknya ketika orang yang mempunyai mata Buddha itu, walaupun dia dari kecil dan dibesarkan di lingkungan yang tidak percaya pada hal-hal spiritual, pada hal-hal klinik, dan dia juga tidak percaya, tapi yang akhirnya karena tanda mata Buddha ini, yang akhirnya dia tetap pasti akan diarahkan belajar pada hal spiritual, baik kebatinan atau ke paranormalan, atau bahkan ke pemberdayaan diri. Itu artinya bahwa memang setiap kita itu telah dibekalin bakat-bakat semula jadi oleh Allah. Sebagaimana orang mata Buddha, walaupun dia di lingkungan yang tidak percaya terhadap kebatinan, terhadap hal-hal mistik, terhadap kespiritualan, tapi tetap dia pasti nanti belajar. Coba saja lihat, coba saja buktikan. Nah, sahabat, ada juga sebagian dari ahli spiritual kita yang juga tidak mengetahui bata Buddha ini. Atau dia mengetahui, tapi dia tidak mengetahui lebih mendalam. Contoh lebih mendalamnya bagaimana? Ini penting bagi ahli spiritual agar ketika menemukan orang yang mempunyai mata Buddha, agar dia memberi pencerahan. Kenapa begitu? Begini. Orang yang mempunyai mata Buddha, tapi dia tidak tahu apa itu mata Buddha, dan dia tidak tahu bahwa dia mempunyai bakat tentang dunia kesupranaturalan. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai mata Buddha dan dia sendiri tidak tahu mata Buddha itu, dan dia tidak tahu bahwa dia punya bakat seperti itu, biasanya dia menjadi paranoid. Biasanya dia menjadi sering cemas, sering ketakutan. Banyak pengalaman yang ketika saya menemukan orang punya mata Buddha, saya dengan sangat tepat selalu bisa menebak kesehariannya tentang kecemasannya itu. Sehariannya tentang dia sering berdebar-debar. Jadi begini sahabat. Kenapa orang punya mata Buddha itu sering hatinya berasa tidak enak, berdebar-debar, kecemasan? Pada intinya, orang yang mempunyai mata Buddha ini, dia itu sensitif sama energi. Sedemikian sensitifnya dia sama energi, maka ketika dia pergi ke suatu daerah manapun, lalu di daerah tersebut misal akan terjadi sesuatu hal buruk, dan pada saat dia mau ke sana, gelombang kejadian buruk itu sudah ketangkap sama gelombang dirinya, sehingga akhirnya dia merasa, wah ini kenapa ini perasaan saya tidak enak, wah jangan-jangan bakal terjadi apa-apa dengan diri saya. Nah itu sahabat, belum tentu kejadian buruk akan terjadi pada diri dia, mungkin terjadi pada orang lain, mungkin ada yang kecelakaan atau segala macam musibah. Tapi karena dia sensitif dengan energi itu ketangkap sama dia. Cuma dia tidak bisa menerjemahkan perasaan yang dia dapat itu. Perasaan tak enaknya itu dia tidak bisa menerjemahkan, akhirnya dia menjadi ketakutan. Akhirnya dia merasa, wah ini jangan-jangan akan terjadi sesuatu pada diri saya. Nah itu sebabnya saya buat di video saya sebelumnya, saya berbicara tentang apa yang akan terjadi. Jika sahabat ingin tahu itu, silakan ditonton di video saya yang ini. Ya. Ada pemberitahuannya di sini agar video ini ada keterhubungan dengan video tersebut. Kenapa keterhubungan? Karena di video tersebut saya telah menceritakan perasaan yang seperti apa yang terjadi pada diri kita, kita akan tahu akan terjadi apa. Sehingga kita tidak salah-salah lagi. Sehingga orang yang mempunyai mata Buddha, dia tidak sering cemas lagi. Sebab ketika dia mendapat perasaan yang tidak enak, dia menjadi paham, oh ini bukan untuk saya. Oh ini memang untuk saya. Oh ini memang akan terjadi sesuatu pada diri saya. Nah, di video sebelumnya itu saya terangkan. Jadi video ini terhubung ya dengan video sebelumnya. Nanti juga kalau tidak lupa saya kasih linknya di bawah. Jadi demikian sahabat tentang mata Buddha ini. Oke, aku ngopi dulu. Jadi sebenarnya mata Buddha ini bakat atau kita anggap bagi orang awam adalah kelebihan. Karena dia sering ketika apa-apa yang akan terjadi pada diri dia, dia sudah mendapat isyaratnya.
Coba saja periksa. Siapa yang punya mata Buddha, dia pasti sering ketika sudah terjadi sesuatu, baru dia tahu, oh iya saya sudah diberitahu ini. Oh iya saya sudah punya firasat tentang ini. Karena seringnya terjadi berkali-kali hal demikian, sehingga akhirnya memang dia banyak paranoid, banyak cemas, atau banyak keraguan. Keraguannya bagaimana? Misal ketika dia ketemu orang atau hal yang lain, ya kan? Dalam pikirannya, wah sebentar lagi saya ketemu sama si Fulan. Dan akhirnya memang sebulan datang. Jadi hal seperti itu. Atau tiba-tiba perasaannya tidak nyaman, tidak enak. Seakan-akan dia bakal kecelakaan. Lalu terjadi kecelakaan pada dirinya. Nah itu yang membuat dia akhirnya, karena sering kejadian seperti itu, akhirnya membuat dia cemas. Tapi ketika telah kita beritahu bahwa dia punya mata Buddha, maka kecemasannya akan hilang. Sebab belum tentu terjadi keburukan sesuatu yang dia rasakan itu kepada dirinya. Bisa jadi kepada orang lain. Jadi ketika dia sudah bisa memilahnya, bahwa ini untuk dirinya, ini untuk orang lain, kan tentu dia tidak perlu merasa cemas lagi. Kalau di barat sana, ketika orang mempunyai tanda mata Buddha ini, maka dia diarahkan untuk belajar soal keparanormalan atau soal ramalan, ilmu falakiyah, perbintangan, ilmu pengobatan, tapi yang berkenaan dengan supranatural, keparanormalan. Karena memang dia bakatnya di situ, keahliannya di situ nanti. Tapi ketika seseorang yang mempunyai tanda mata Buddha ini, maka seberapapun istilahnya dia mempunyai bakat, dia tidak akan berkembang. Yang ada justru dia akan sering kecemasan. Karena tidak ada yang memberitahu dan juga tidak ada pembimbingnya. Jadi ketika ada orang yang punya mata Buddha, dia mesti mencari pembimbing yang ahli. Nah, mencari pembimbing ini juga mesti hati-hati. Karena banyak guru-guru kebatinan sekarang itu, tapi perangainya banyak dustanya. Nah, ini bahaya. Perangainya banyak bohongnya, membohongi masyarakat. Nah, ini bahaya. Jadi, ketika orang yang punya mata Buddha dan memang ingin mengeksplorasi dirinya atau mengasah bakatnya, maka penting bagi dia mencari pembimbing, dan pembimbing itu harus diselidikin dulu sama dia. Diselidikin kebenarannya dari segala informasi, lalu baru dia tanya firasatnya. Jadi selidikin dulu, bukan firasatnya dulu tanya. Selidiki, baru tanya perasaannya. Ketika dia merasa sudah menemukan yang tepat, maka bergurulah. Itu pembimbingnya. Jadi apapun kelebihan pada diri seorang, bakat yang dia bawa sejak lahir, itu selalu membawa sesuatu yang positif atau negatif. Selalu begitu. Ya seperti yang punya mata Buddha, ketika dia sudah tahu, akhirnya dia bisa membangun hal-hal yang positif pada dirinya. Ketika dia tidak tahu, dia akan banyak kecemasan. Dia tidak tahu, karena ketidaktahuan itu yang membuat dia cemas. Begitu juga, apapun bakat orang, atau kemampuan orang, atau energi orang, yang semula jadi energinya sudah bagus misal, itu tetap akan mendapat dua hal, positif dan negatif. Mana positif dan negatif? Ketika orang itu energinya bagus dan kuat, energi itu, para pemberdayaan diri seluruh dunia sepakat bahwa energi bekerja sesuai dengan apa yang menjadi pikiran pokok kita. Pikiran pokok itu adalah apa yang menjadi fokus kita. Misal, ketika kita terjadi suatu masalah, tapi pikiran fokus kita justru kepada masalahnya, maka dia akan mengalami masalah itu semakin berat. Tapi ketika dia fokusnya kepada jalan keluar, maka energinya itu akan membawa dia cepat keluar dari masalah itu. Jadi, sahabat, selalu ada dua hal yang bakal keterima. Walau bakat apapun yang ada pada diri kita, tetap ada dua hal yang bakal kita terima. Begitu juga orang yang visualnya bagus. Seberapapun visualnya bagus, ketika dia ingin memvisualkan sesuatu, di sini akan kelihatan. Ketika memvisualkan kebaikan untuk dirinya, tiba-tiba justru timbul visual yang dia kecelakaan. Nah, disitulah artinya ketika kita mempunyai bakat apapun, kemampuan apapun, baik kemampuan yang kita pelajarin atau bakat yang kita bawa sejak lahir, yang paling penting itu adalah kita fokus pada hal yang baik, yang positif. Dan itu harus dilatih. Karena memang banyak kita ketika kita dapat masalah, kita fokus pada masalahnya. Ya, wah bagaimana nih mau keluar dari masalah ini? Bagaimana ini? Itu saja berbelok-belok di situ saja. Itu kalau kita mempunyai energi yang bagus, maka masalah kita akan bertumpuk-tumpuk semakin berat. Tapi ketika kita fokus kepada jalan keluarnya, mana yang sebut jalan keluarnya? Langsung mengambil jalan keluarnya. Misal kita punya masalah, ditagih utang banyak. Ya jalan keluarnya bagaimana? Datangin orang itu, saat ini saya tidak bisa membayar, karena memang tidak ada bisa buat saya bayar. Tapi saya berjanji mencarikan dapat saya utamakan ini. Dan setelah itu, dia melakukan kegiatan bagaimana mendapatkan uang untuk membayar.
Tapi kalau pikirannya terbebanin oleh masalah tadi, oleh utang-utang banyak itu, maka nanti fokusnya akan hilang. Sehingga akhirnya keinginannya untuk mencari uang dengan cara apapun menjadi melemah lagi. Dia akan menemukan jalan buntu lagi. Tapi ketika kita memang fokus ingin mencari uang untuk membayar utang itu, maka energi kita akan mengarahkan, akan membuat garis-garis peluang. Akhirnya ketemu dengan hal-hal yang akan membuat kita dapat rezeki. Memang begitu aturannya. Memang begitu rumusnya. Kita tidak perlu tahu bagaimana energi itu mengarahkan kita akhirnya, oh ya ketemu dengan orang yang mengajak kita bisnis. Atau kita tidak perlu tahu bagaimana dari ilmu yang kita pelajarin kepada guru tentang pemberdayaan diri, ya ikutin saja itu. Arahan-arahannya tentang hal kepositifan nanti akan terbentuk saja jalannya. Jadi begitu sahabat tentang mata Buddha ini. Jadi ketika siapapun yang punya mata Buddha, setelah menonton video saya ini, saya jamin dia tidak akan punya kecemasan lagi. Tidak mempunyai perasaan yang sering berdebar-debar, jantungnya sering berdegup-degup, akan hilang gitu. Dia akan tahu, memang ketika dia dapat scanner suatu daerah itu, ketika dia pergi suatu daerah karena sensitif energi, langsung begini, tapi dia langsung akan bisa mengambil kesimpulan, sehingga cemasnya tidak berkepanjangan. Nah, yang kedua, juga berkenaan dengan itu. Kami orang Melayu kuno, jari tengah ini disebut jari hantu. Jadi ketika seseorang di jari hantunya ini ada garis, misal melingkarin garis hantunya begini, ya, oke, melingkarin begini, itu artinya orang itu mempunyai bakat semula jadi untuk pengobatan. Ini terhubungan ketika dia punya mata Buddha, punya pula itu, kan jadi bagus. Apa yang disebut bakat semula jadi untuk pengobatan? Ya, walaupun dia tanpa belajar. Ketika dia ngobatin orang, dia boleh baca doa-doa apa saja. Misal kalau dia orang Islam, dia baca ayat-ayat. Misal Al-Fatihah untuk ngobatin orang pakai air. Atau orang dipijat sama dia dengan membaca salawat, membaca Al-Fatihah. Itu insya Allah manjur. Karena memang dia itu mempunyai bakat semula jadi, bakat sejak lahir itu. Jadi setiap kita itu tanda adilnya Allah. Allah kasih kelebihan masing-masing. Di orang sana kelebihannya itu, di kita tidak ada. Di kita ada kelebihan ini, di orang itu tidak. Itu sebabnya kita disebut makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling bekerja sama, yang saling membantu. Jadi ada give and apa itu istilah bahasa Inggris. Ya seperti itulah. Jadi ketika ada sahabat mempunyai garis yang melingkar di sini, yang mengurung jari hantu itu, dia punya bakat pengobatan. Kalau dia mau jadi tukang pijat, tangannya itu pintar mencari. Pokoknya ketika dia pijat orang, orang itu pasti merasa enak. Kok enak kamu yang mijat ya? Nah, apalagi, ingat, seberapapun bagusnya bakat kita, dia akan sulit berkembangnya. Maksud sulit berkembangnya, menjadi lebih baiknya kita langsung belajar pula. Cari guru. Tentu kita akan berkembang lebih cepat. Jadi, orang yang tidak mempunyai bakat pun, misal dia belajar terus-menerus sesuatu, maka dia akan ahli di situ. Orang yang mempunyai bakat semula jadi, tentang pengobatan, tapi tanpa guru, mau bagaimanapun dia tidak akan menjadi ahli. Nah, ingat kan? Tapi ketika dia belajar, dia jauh lebih cepat menjadi ahli daripada orang yang tidak punya bakat. Misal orang yang tidak punya bakat memerlukan waktu 30 tahun untuk belajar sesuatu, baru dia ahli. Bagi yang mempunyai bakat semula jadi, itu dalam waktu setahun dia bisa menjadi ahli. Nah, itu perbedaan kelebihannya. Jadi sahabatku, mulai saat ini kenalilah bakat sahabat. Sehingga akhirnya sahabat bisa memilih hal yang tepat buat sahabat. Dan insya Allah konten-konten seperti ini akan tetap saya lanjutkan membuatnya. Itu demi apa? Demi sahabat sendiri. Supaya nanti di mana sisi terbaik sahabat bisa diketahui dari video saya ini. Jadi ketika sudah diketahui, tinggal kita matangkan itu. Jadi mata Buddha sama bakat mengobati semula jadi. Kalau yang punya mata Buddha ini, maka dia lebih mudah melihat seorang itu baik atau tidaknya. Terutama pada dirinya. Karena terkadang ada keunikan dalam kehidupan manusia ini. Kenapa keunikan? Bisa jadi seseorang itu jahat kepada kita, tapi belum tentu jahat pada orang lain. Bisa jadi seseorang itu baik kepada kita, tapi belum tentu baik ke orang lain. Jadi disitulah rahasia gelombang energi ini. Itu sebabnya terkadang kita ketika ketemu sama seorang, kita berasa nyaman. Nah, itulah gelombang energi. Dan ketika ketemu sama orang yang lain lagi, kita perasaan tidak nyaman. Ternyata kita tetap bergaul, akhirnya berbisnis sama dia,
dan menjadi kecewa. Dan sebenarnya apakah orang itu jahat? Tidak juga. Dan ketika ada kita dengan orang yang tadi nyaman dan akhirnya kita bekerja sama, berbisnis dan menjadi besar, apakah orang itu baik? Belum tentu juga. Yang jelas orang itu baik pada kita, orang itu tidak baik pada kita. Yang orang di sini. Tapi bisa jadi orang di sini baik ke orang lain. Bisa jadi orang yang baik ini tidak baik ke orang lain, ke orang yang baik lagi. Nah, disinilah kita memahami bagaimana gelombang-gelombang energi setiap manusia itu saling mencoba menyesuaikan diri. Jadi ketika memang dia tidak terasa sesuai, dia akan memberitahu kepada tubuh, dan hal demikian lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang punya mata Buddha. Jadi demikian sahabat video saya kali ini. Bagaimana tidak pentingnya kita mengetahui ilmu semula jadi, sebab dengan ilmu semula jadi kita bisa fokus membangun apa yang memang menjadi hak kita. Kita menjadi fokus membangun apa yang memang menjadi keahlian kita sejak lahir. Dan kita bisa berkembang lebih cepat karena kita memilih untuk fokus kepada hal yang memang kita telah terbekatin dari sejak lahir. Demikian sahabat, video saya kali ini jika bermanfaat, mohon dibagikan. Terima kasih. Sukses bagi sahabat dan saya di sini serta kita semuanya. Sukses selalu bagi bangsa kita, bagi negara kita, serta cepatlah berlalunya COVID-19 ini hendaknya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana tidak menguntungkan buat diri kita sendiri, dan bagaimana tidak bermanfaat ilmu semula jadi ini bagi kita, dan bagaimana orang tidak menganggap kita hebat ketika kita katakan bahwa kamu kolesterolnya tinggi, dan kebetulan dia memang sebelumnya telah cek kolesterolnya dan ternyata memang tinggi. Tentu dia akan mengatakan, bagaimana Bapak bisa tahu? Wah, Bapak hebat.